Tio, Siap. prinsip orang boleh handling reptil yang berbisa kayak apa? Prinsipnya Iya. kita harus memiliki alat mental, Oke. persiapan benar-benar kita siap-siap benar-benar dengan resikonya, terus dengan alat yang memadai. Ini untuk handling reptil berbisa ya. Bisa. Jadi tidak disarankan untuk memegang. Sebenarnya susah nggak sih kita belajar untuk bisa handling ular-ular berbisa ini? Enggak sih, Mas. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Dan kita juga edukasi dengan materi untuk safety handling untuk ular berbisa itu sering juga ya, Mas ya. Iya. Berapa SKS itu safety handling itu? Safety handling kemarin kita ngisi untuk UIN itu cukup setengah hari ya. Setengah hari cukup. Iya. Oke. Nanti bagi kawan-kawan yang berminat untuk belajar safety handling bisa menghubungi Kampung Satwa kan. Ini mulai promosi harus bayar. Ya itu pada prinsipnya kalau ular berbisa itu tidak disarankan untuk di handling tangan kosong. Harus pakai alat. Iya. Kalau tidak ada alat itu, Kang? Bisa pakai ranting, bisa nanti kan di materi untuk safety handling itu bisa. Banyak ya? Mas Handek berapa bulan belajar untuk handling? Belajar. Sampai saat ini belum berani, Pak. Saya belum berani. Padahal kan Anda lebih berbisa Oh daripada enggak, saya. makanya saya handlingnya tetap safety handling, Mas. Safety handling pakai ini. Nek kon cekel-cekel dhewe kobra kon nyekel, ini kon nyekel gitu. Sebenarnya bisa, Pak, kayak gini. Kan Kalau belum. kita benar-benar tahu karakter dia, cara menyerangnya, karakter dia seperti apa, nanti dengan tangan kosong pun sebenarnya bisa, tapi itu tidak disarankan ya, karena itu harus benar-benar mempelajari karakternya dia itu seperti apa. Setiap ular itu memiliki karakter yang berbeda. Seperti Primasurus alborabilis, Punisius sama Rhodostoma ini memiliki karakter masing-masing. King Cobra pun sama-sama King Cobra itu dia memiliki karakter masing-masing juga. Seperti juga wanita yo. Ya. Oh. Nanti jangan bicara Dari itu ini kita harus bias gender kan? kita harus benar-benar mempelajari karakter si ular tersebut. Baru kita untuk handling itu nyaman. Oke. Tapi buat orang lain, orang kampung, ada tips-tips buat Simple. tiba-tiba ketemu orang ular berbisa gimana? Ya. Soalnya ada banyak orang di kampung takut and kill them. Ya. Gak bagus kayak Ya, gitu ya. Oke. Tuh, ada pertanyaan dari asisten host. Tips ketika mungkin ada ular masuk ke rumah. Ya. Kalau tips untuk ular masuk di rumah nanti ada juga menggunakan cara penangkapan secara safety, benar-benar safety, dan alatnya itu ada di rumah-rumah itu nanti bisa menggunakan botol itu bisa kita potong buat lubang seperti pipa peralon itu bisa, terus kasih Bagor ya, karung bisa. Itu nanti bisa ada lah gambarnya nanti kita cantumkan juga di situ. Terus sebenarnya itu untuk gimana caranya ular itu tidak bisa masuk ke rumah. Oh, ada caranya? Ya, pada dasarnya untuk ular sendiri dia memiliki kelenjar Jacobson. Itu pembawaannya. Dia menjulurkan lidah seperti ini, mengambil molekul yang ada di udara, terus dimasukkan ke kelenjar Jacobson, terus itu mangsa atau musuh. Dia langsung kayak gitu. Jadinya itu ambil molekul yang ada di udara. Dengan itu kita mungkin wangi-wangian yang menyengat, tapi kimia. Jadi kalau kamu tidak mandi 7 hari, tetap itu ular tetap mau datang. Itu kimia yang itu menimbulkan racun dan merusak kelenjar Jacobson dia bingung dengan apa sih kayak gitu lah, bingung ya, tidak bisa mendetek kayak gitu lah. Dan itu prinsipnya racun merusak kelenjar Jacobson, dia akan menghindar sendiri dengan bau-bauan wangi kimia. Oh, wangi atau bau yang tidak enak? Menyengat kimia. Seperti parfum atau apa itu. Parfum. Ya, karbol. Ya, terus berarti kalau kita nggak mandi 7 hari malah digigit. dikira mangsa malah. Dan hindari tumpukan-tumpukan barang yang tidak penting yang ada di rumah. Kuncinya kayak laundry ya, bersih, rapi, wangi ya. Iya, jelas seperti itu. Dan untuk lingkungan diutamakan kebersihan juga kanan kirinya biar tidak menutup sarang. Dan tidak ada tikus juga. tidak ada tikus sebagai mangsanya dia untuk bisa ular itu ke situ gitu, untuk mencari mangsa di sekitar rumah.
Benar. Oke, Mas Tio, coba sekarang praktek cara mengatasi habis digigit ular. Gigitan ular. Oh, P3K-nya ya? P3K-nya, biar teman-teman tahu ini. sebenarnya mudah sih kalau untuk Pakai ini? bisa sendiri. Bisa pakai ini juga. Ini kita seperti batang ya, batang kayu kayak gitu aja. Nanti Oke. ada dua sisi sebenarnya. Ini tapi cuma satu nggak masalah sih. Oke, ini cukup di segini kan? Oke. Ini kan? Ini umpamanya yang digigit lengan. Ya, Oke ya, yang digigit lengan. Oke. Nah, digigit lidah repotnya ya bro ya? Wah, repot lagi itu, Mas. Coba, yang digigit Ya, lengan. lengan. Sini juga ada sebenarnya. Oke. Ada juga nanti seperti pembedaian patah tulang, Pak. Ya, Oh, seperti itu. oke. Ya, itu kita talikan 3, 1, 2, 3. Pada dasarnya gimana caranya kita tidak menggerakkan bagian yang tergigit. Oke. Pada dasarnya itu sih. Nanti lalu kita setelah benar-benar diikat, jangan terlalu kencang. Nah, ini cukup diginiin, terus ini diikat lagi. Oke, diikat di badan gitu. Jadi biar tangan nggak move ya, nggak bergerak ya. Ya, seperti itu. Jadinya tetap ya. Tapi bagusnya 2 atau 1 bro? Apa ini? Pembedaiannya. Pembedaiannya 2 ya, 3 pet ya? Ya. Jadi model 3 pet. Oke gitu ya. Digunakan apa? Bisa juga. Atau gini ya. Ya, kayak gini aja. Kayak gini aja udah bisa. Oke. Nggak mampu. Terus habis itu diikat juga di tubuh. Iya, bisa. Terus ada lagi yang nanti pakai apa? Digendong itu. Digendong, Untuk kayak patah tulang. Ya. Oh, digendong. Iya, Iya. itu bisa. Yang pada dasarnya itu. Itu kalau tangan, kalau kaki. Kaki sama. Sama juga? Prinsipnya sama. Bagaimana kita di persendian ini biar dia tetap pada posisinya, tidak ada banyak gerakan. Kalau di leher. Nanti ada untuk yang itu seperti ini bisa. Atau pakai ini, pakai boots bisa ya? Boot bisa. Boot, Boots sepatu boot di apa? Militer biasanya ya. Ya di hutan-hutan pakainya sepatu boot. Ya. Saya nggak tanya kalau di mata ya, nggak repot juga itu. Prinsipnya nih Kang, prinsipnya hakikatnya adalah imobilisasi. Imobilisasi artinya kan bagaimana mengurangi gerakan. Mengurangi gerakan itu. Di mana entah nanti di pinggang, entah nanti di lidah, entah nanti di manapun ketika itu memang bisa diminimalisir gerakannya, diminimais gerakannya, otomatis kan kemudian apa lebih safe kan gitu. Ya, Karena ini- biar tadi kuncinya kan biar tetap lokal. Ya. Jangan sampai kemudian nasional kok internasional ya. Oh, maksudnya sistemik gitu. Dan saat tergigit kita harus tenang. Dan Tenang. harus tenang, benar-benar tenang. Ya, tenang-tenang kita, panik-panik kita gimana caranya Iya. kita untuk tenang. Kita lihat ular itu seperti apa, jenisnya apa. Kalau nggak tahu ciri-cirinya aja lah. Warna atau apa itu nanti kita bisa mengidentifikasi ular apa yang menggigit. Kalau nggak sampai teriden itu sulit kita untuk menetapkan itu ular apa karena spesifik ya kalau untuk serumnya sendiri itu kalau itu tadi cuma ada 3 ya Mas ya. Kalau misalnya tergigit ini itu nanti beda lagi kita koordinasi juga sama Bu Tri Maharani kalau yang untuk khusus yang kita tidak memiliki serumnya di Indonesia. Tuh. Bu Tri Maharani saya perkenalkan dulu untuk Bu Tri Maharani itu advisor Ya. WHO untuk penanganan gigitan Saya ular. pernah cerita di Papua itu ya. Hmm. Dia berjalan berhari-hari karena Ya. gigitan ular. Ya, itu. Oke. Baik Mas Tio, kan ini banyak cerita Mas Tio ya. Jadi dulu itu kalau orang digigit ular itu disobek, Ya. terus Disedot. disedot darahnya itu berarti nggak benar Itu teori. guideline WHO 2016 bawah. Kalau 2016 itu ke atas itu sudah imobilisasi, Pak. Oke. Kalau dulu Pak insisi ya. Insisi, kalau dulu Insisi. insisi. Tapi itu tetap dibenarkan. Cara disobek terus di Sekarang sudah tidak lagi dibenarkan. Tidak Gitu kan, karena kita ketemu Ya. antitesisnya kan Ya, gitu. untuk riset-riset kan itu terus berkembang dan ternyata untuk bisa ular sendiri itu awal mula masuk itu melalui kelenjar getah bening. Pada dasarnya getah bening itu hanya stay di situ aja. Jadi nggak langsung ke darah. Yeah. Nah, kita waktu itu waktu pergerakan berlebih itu baru masuk ke dalam darah, baru menyebar ke seluruh. And jangan panik, right? Ya. Paling bikin heart. Stay cool man, stay cool. Stay cool, tapi jangan Santai. Santai. teman-teman yang anak-anak Iya. memperburuk itu. Jadi sekarang imobilisasi ya. Imobilisasi Jadi untuk model disobek terus Ya, disab. segera ke Ya. medis. Hisap itu bahasa juga kan, karena hisap ketika nanti kita
punya apa namanya luka di dalam. Nah itu nanti bisa mampir juga bisanya kan gitu. Hakikatnya bisa itu hanya sekedar protein sebenarnya. Protein tapi ketika itu masuk ke dalam darah itu kan kemudian sing terjadi repot kan itu. Karena protein kok yang bukan biasanya protein kok masuk ke situ ke dalam tubuh manusia itu yang sebenarnya tetap bahaya ya. Iya. Oke Mas Hanif, ini terakhir ya, saya ingin bicara tentang advokasi regulasi tadi. Karena tadi Anda bilang bahwa jumlah jenis bisanya itu bisa sekitar 70-an. Nah, tapi serumnya hanya satu. Serumnya hanya satu. Selama ini Anda sudah komunikasi dengan siapa dengan fakta itu? Kita coba kemarin memang kita tetap gembuskan isu ini ke nasional biar juga di pemerintahan itu juga dengar ya Pak Kang. Jadi memang apa namanya kapan lah Indonesia itu siap dengan anti bisanya dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya tapi kemudian serum anti bisa yang sangat miskin dan kebijakan yang sangat miskin nah itu kan. Nah, syukur-syukuran kemarin kita coba ke Pemprov DIY juga atau misalkan kita bayangkan Yogyakarta itu istimewa karena juga siap dengan apa serum anti bisanya juga. Karena yang common terjadi di Yogyakarta sendiri itu seperti Trimeresurus albolabris ini yang memang juga tidak ada anti bisanya. Sebenarnya catatan kawan-kawan sudah banyak sekali korban dari Trimeresurus albolabris kan gitu. Dan Ya. cenderung yang kena gigitan Trimeresurus albolabris seperti ini ular-ular semuanya lah itu para petani yang dia tidak memiliki yang kurang mampu lah. Oke. Nah, itu. Banyak korban para petani karena di sawah ya. Ya, di perkebunan, di sawah, itu saya nggak tahu. Respon pemerintah seperti apa Mas Hanif ketika ada fakta bahwa kita kekurangan serum? Ya ini saat ini ya seperti biasanya mereka masih adem ayem aja kan gitu kan. Jadi tidak semeriah ketika isu Covid, tidak semeriah isu-isu yang lain-lainnya. Karena memang tidak common terjadi di kota dan tidak common kemudian ini terblow up di media massa. Kemarin yang rame kita heboh hanya sekedar apa serangan kobra kecil-kecil. Lah itu bukan serangan, itu memang waktunya netas, Bro, kan gitu kan. Nah, ini heboh gitu kan. Tapi kemudian ketika kita ngomong berapa korban gigitan di DIY untuk untuk spesies-spesies ini nggak ada respon yang Belum ada respon. belum ada sampai hari ini belum ada. Makanya kan kemudian ya nek iso yo itu di harapan kami yo adalah misalkan serum anti bisa untuk warga-warga kita itu. Itu bukan katanya itu bukan nominal angka tapi itu nyawa kan gitu. Oh iya, karena itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Iya. Tapi saya kira ini Mas Hanif jangan ngelukro ya. Advokasi ini harus tetap jalur, iya. Sampai memang cita-cita kita untuk kemanusiaan ini betul-betul terwujud. Betul. Ada pesan Mas Hanif untuk masalah warga ya tentang ini. Bagaimana mensikapi dan mensiasati ketika ketemu dengan ular berbisa? Yang ketemu dengan ular berbisa ketika tidak sebenarnya kalau idealnya adalah kita kenal dulu, kemudian kita tahu dan kemudian kita bisa tekniknya paham. Tapi ketika itu pun tidak terjadi ya sebisa mungkin menghindari aja. Itu lebih bagus dihindari. Terkecuali kalau memang sudah masuk ke rumah, itu sudah ada di bawah bantal, ternyata juga kobra nggak bisa dihandle, nggak bisa disingkirkan ya nggak apa-apa disingkirkan senyawanya dulu, sak nyawanya nggak masalah. Pasti yang maha pencipta pun akan memaklumi itu. Gitu ya. Tapi ketika memang itu masih bisa dihindari, masih bisa digusah nganggo sapu, dicutik nganggo kayu, ya itu lebih bagus. Tapi ketika memang itu berbahaya, seperti kobra nanti tidak tahu safety-nya malah nyemprot ke mata, ya itu ya lebih bagus ya digebuk. Tapi kalau itu bukan kobra dan mau kenal dengan spesiesnya ya bisa kita hindari karena banyak Kang kayak ular cecak itu ya ular pemakan genteng itu di dalam rumah ya gigit sampean 27 kali ya tetap oke-oke aja nggak ada masalah gitu loh. Nah makanya kan kemudian pentingnya tahu, pentingnya sinau, pentingnya belajar ini kemudian jadi kebutuhan kita. Nggak usah kemudian nunggu sekolah untuk mengajarkan enggak karena kewajiban mencerdaskan nasional itu ya bodoh-bodoh bareng-bareng golek kecerdasan kan gitu. Karena tidak terlalu bisa kemudian kita mengandalkan negara lagi kan gitu. Oke, selama negara belum bisa
memfasilitasi, kita tetap berusaha. Iya, mandiri gitu. karena memang negara itu perlu kita tolong setiap saat. Rakyat itu harus nolong negara kan hebatnya gitu. orang Indonesia itu. Kan gitu. Kemandiriannya tinggi. Makanya Ryan di sini betah. Iya, makanya dia belajar itu kan gitu. Sampai dia juga punya istri orang Indonesia. Iya, itu lah. Katanya nyaman katanya. Makanya saya pengen belajar dia bagaimana kemudian cari istri bule. Tukar-tukaran kita. Oke. Baik, terima kasih ya. Siap. Mas Tio, Mas Danif, dan Mr. Ryan. Terima kasih. Terima Oke. kasih dan semoga dialog kita sore hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang Amin. belum tahu ya Ya. tentang bagaimana mengatasi tentang apa gigitan ular berbisa. Oke. Terima kasih ya. Demikian tadi sahabat Sidat Kamolian, selamat bertemu di tema yang lain.